Izin saya membuka diskusi ini dengan premis di mana saya punya pengalaman melakukan kegiatan nyata tentang rasa penasaran saya. Nah, ini yang saya pengenin, Pak Aru. Di Malaysia sendiri pun menurut saya orang Cianjur. Dia datang sini buang kirain Sunda. Tapi saya pengen tanya ke Bapak, selain bahasa gitu ya, corak-corak apa yang ada di Batu Jaya itu, wah ini bukan Sunda gitu, ini itu Betawi. Dari mana sih Pak? Sebelum ke panel lagi, kita mungkin ke Pak Hasanan dulu ya. Ini terkait bagaimana literasi atau yang berkaitan dengan perbubuhan gitu Pak. Bapak mungkin punya pandangan atau punya pengalaman baca terkait bagaimana jejak Betawi di Batu Jaya dan sekitarnya, karena memang sejujurnya teman-teman banyak sekali penelitian atau penuturan dari berbagai pengamat maupun peneliti bahwa memang di Batu Jaya itu sudah terpapar Betawi sejak lama, bahkan sejak zaman penjajahan, kira gitu ya Pak Sanad. Saya pengen Pak Sanad menuturkan bagaimana hasil baca Pak Sanad terkait hal itu. Silakan Pak. Halo, cek. Terima kasih Bang MC Bang Arul sudah memberikan saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita bisa bersulai dalam suasana bahagia. Bagaimana menceritakan, semoga saja acara ini nanti membawa dampak. Amin. Amin. Saya ucapkan terima kasih pertama kepada Bang Fahrul Zaid, sahabat saya yang selalu berniat dengan literasi. Dan ini juga saya ingin menyapa pertama kepada Bapak guru saya, senior saya, Bapak Joko Mana. Alhamdulillah, dia sudah hadir di pengetahuan ini ada di Batu Jaya. Ya, begitu pasif beliau berseloroh yang terkait. Tepat sekali, hari ini saya sendiri sudah agak canggung mengucapkan kata-kata demikian. Batu Jaya tidak Sunda, Bang Rizal, saya harus siap menaruh terus. Baik, kalau Bang Haji tadi adalah orang Betawi, Pasir dan sebagainya, saya juga ingin berbangga. Karena menurut bacaan saya tahun 1416 jadi komunitas Kampung Saw itu orang-orang budak harus masuk agama Protestan. Nah di sana nama-namanya dan di antara nama-nama itu ada ya, Sanan, Taman, Saan sudah ada pada era tahun 14. Ini udah melebar ke jauh daripada materi yang saya rangkum. Sebetulnya materinya ini ada di sini semua. Jadi sengaja saya bawa karena tidak sempat menyiapkan. Ini 2 buku karya Abdul Khair semua. Jadi nanti kalau teman-teman ingin lebih jelas detail tentang Betawi, nanti bisa ada ambil betul Pak. Iya, Abdul Khair. Iya, alhamdulillah. Bincang kedua. Sementara karena waktu sudah sore, pemantik itu saja dulu. Saya berikan kesempatan kepada pemateri berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dijawab kepada Pak Sandukan dulu dong. Kepada dua pemateri kita yang sudah menjelaskan secara detail gitu ya, bagaimana pandangan mereka tentang kebetawian. Tapi saya pengen coba gali lebih dalam terkait bagaimana kondisi kita dalam berbudaya bersosial untuk mengakui, bahkan mungkin tidak mengakui bahwa kita tuh Betawi gitu ya. Pak Marjaya SIP di sini, saya kenal beliau dari bapak saya, kendaraan bapak saya. Cukup banyak opini beliau dan bahkan beliau juga suka menulis. Beliau juga
mungkin memiliki beberapa tulisan yang bagus terkait Betawi. Jadi saya penasaran Pak Amar Jaya, karena memang perbincangan di akhir ini itu berkaitan dengan Batu Jaya tidak Sunda, gitu ya. Batu Jaya tidak Sunda. Jadi tidak ada perbicaraan tentang Batu Jaya tidak selalu apa, gitu ya. Jadi lalu apa kalau tidak Sunda? Gitu. Itu yang mungkin menjadi salah satu pertanyaan di benak kita semua. Menurut Pak Amar Jaya sendiri, kalau melihat bagaimana kondisi di Batu Jaya sosial dan budayanya, kenapa kita belum berani untuk membicarakan bahwa kita nih Betawi, gitu Pak Amar Jaya? Ya silakan Pak Amar Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Lalu juga Pak Haji Nana. Ini orang yang udah lama sebetulnya. Ya teman ngobrol. Cuma udah nggak tahu udah berapa abad kita nggak ngobrol. Kalau mau ke sana nih sering. Kita satu lembaga, kita sering bertukar pikiran banyak hal. Ya dari masalah sosial, politik, agama, ya. Dan dari situ sendiri juga muncul gagasan-gagasan yang memang ya bagus untuk diterapkan. Nah untuk sore hari ini sebetulnya saya juga nggak tahu mau ngomong apa. Ya, karena saya salah lihat jadwal. Karena dulu kita kan kemarin-kemarinnya tanggal berapa? Hanya saya nyantai aja tadi. Ya, pesanan WA. Loh ini kok pada kumpul ngapain? Ya. Makanya nggak ada persiapan sebetulnya. Tetapi memang kita kumpul di sini. Ini kan diawali oleh sebuah ya kayak ada sedikit teriak berbicara ya yang membuat teman-teman ini dan takut teriak ini akan jadi gelombang dan memang buat dialog dibuka ya ketika ada sesuatu hal yang dianggap sebagai masalah yang kalau dibiarkan bisa tidak baik buat kita. Ya sebetulnya persoalan Batu Jaya tidak Sunda dan kemudian ada reaksi yang ya tanda petik agak berlebihan. Ini nggak perlu terjadi sebetulnya. Di medsos, ya, saya juga tahunya dari medsos. Dan saya juga sempat berdebat di medsos ya, dengan teman kita yang memang mengatakan ini. Ya saya cuma bilang, jadi sebuah kelompok itu memang kalau dia bisa bisa terus bertahan, itu harus eksis. Nah, salah satu eksistensi yang ditunjuk itu identitas sosial itu harus ditunjuk. Ya Batu Jaya ini orang Betawi, begitu. Ya persoalan ini ada sebagian yang Sunda, ya itu kan hanya sebetulnya kan yang dipermasalahkan. Kenapa ini muncul? Mereka menganggap bahwa kita di Kerawang harus Sunda. Betawi ini merupakan hasil dari berbagai budaya yang lahir yang ada di Jakarta mungkin ya. Itu harus tegas. Kalau kita berlaku, kita Batu Jaya. Teman-teman protes ini kan Batu Jaya, Kerawang. Jadi harus dibedakan masyarakat, sebuah masyarakat budaya ya dengan masyarakat politik.